Ya, baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian ya. Nah, kesaksian ini akan disampaikan oleh Ibu NN ya. Saya harus menyamarkan identitasnya ya, Ibu NN. Puji Tuhan. Shalom Bu NN. Thank you, Kofran. Shalom. Oh, aduh, saya dipanggil Koko berarti dia usianya lebih muda dari saya ini kelihatannya ya. Iya dong. Haleluya, puji Tuhan. Memang saya udah tua ya, haleluya. Baik, malam hari ini kesaksiannya berjudul Berkat Mengampuni Sembuh dari Tumor Ganas dan Suami Dipulihkan. Wow, luar biasa. Yes. Berarti berkat mengampuni itu bukan hanya tubuhnya sehat, tubuhnya sembuh, tapi juga suami dan keluarga dipulihkan. Wah, dahsyat ini ya. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama dengarkan, fokus untuk mendengar kesaksian malam hari ini dari Ibu NN. Ya, mari saya persilahkan. Ibu NN tidak perlu memperkenalkan diri ya, cukup bersaksi bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Silakan Bu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kofran. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk bersaksi. Lalu saya pernah dihantam badai persoalan dalam pernikahan, kesehatan, maupun ekonomi. Komplit ya. Suami punya will, bahkan sudah punya 2 anak dengan wanita itu. Sebagai istri tentunya hati saya hancur, terluka saat saya tahu perbuatan suami saya. Malah horornya lagi, zaman now, pelakor lebih galak dibanding istrinya. Wanita itu juga sempat obrak-abrik rumah saya, hanya gara-gara suami saya mandi di rumah. Karena beberapa bulan suami sempat tinggalkan rumah dan tinggal bareng dengan wanita itu. Saya hampir gila waktu itu, yang istri siapa, yang pelakor siapa. Dan waktu itu nggak butuh waktu lama, usaha suami juga diambang kehancuran. Dan saya juga lagi sakit, dan bukan sakit biasa di bagian perut saya. Seiring waktu, karena mungkin hati saya terluka, saya simpan kepahitan dengan suami, jadinya perut saya makin hari makin membesar, seperti orang hamil. Bisa dibayangkan kondisi saya waktu itu? Secara manusia rasanya pengen lari. Nggak sanggup hadapi kenyataan. Saya sempat tanya sama Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Saya merasa sudah hidup benar, melayani Tuhan, melakukan yang baik. Kenapa saya harus mengalami hal yang menyakitkan? Tapi saat-saat terpuruk saya waktu itu, puji Tuhan, Tuhan nggak tinggalin saya. Dikirimkan teman-teman yang luar biasa untuk mensupport saya, memberkati saya. Waktu itu saya lihat IG-nya Celi, saya punya IG waktu itu tapi saya jarang buka. Saya nggak kenal Celi waktu itu, tapi nggak tahu kenapa saya bisa temukan IG-nya, dan IG-nya bicara masalah pengampunan. Langsung saya gerak cepat, saya DM Celi, saya mau konseling, dan singkat cerita Celi banyak menguatkan saya dan menyuruh saya untuk bertahan. Dan dari situ saya mulai masuk komunitas Victory. Dan di komunitas Victory ini saya banyak diubahkan, terutama cara pandang saya dalam menghadapi masalah. Singkat cerita juga saya bisa operasi di Surabaya karena waktu itu saya tinggal di luar Surabaya. Saya di MRI dan hasilnya dokter bilang itu tumor ganas. Bahkan setelah operasi pun saya harus di kemo. Dunia rasanya gelap mendengar vonis dokter. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga yang akan campur tangan. Sebelum operasi malamnya, setelah teman-teman saya pulang, suami saya juga lagi ada di luar ruangan. Saya gunakan kesempatan itu untuk saat teduh, berdua dengan Tuhan. Saya duduk di kaki Tuhan, saya sempat baca firman Tuhan, saya bilang ke Tuhan, saya mengampuni suami saya. Saya mau tetap mengasihinya. Saya tahu besok pagi saya harus berada di meja operasi. Yang saya sendiri nggak tahu masih bisa bangun atau enggak. Karena dokter sendiri bilang itu operasi besar.
Makanya saya nggak mau bawa hal-hal yang nggak baik di hati saya. Saya mau hati saya bersih, saya mau hati saya beres waktu itu. Setelah saat teduh itu hati saya lega banget, plong rasanya. Walaupun masalah belum selesai, bahkan mungkin bertambah buruk waktu itu ya. Tapi saya belajar untuk tetap memegang teguh janji Tuhan di hidup saya. Bahwa firman-Nya hidup dan tidak pernah salah. Ada satu ayat yang Tuhan kasih waktu itu, malam itu, di Yesaya 41 ayat 13, dikatakan, sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Kataku, jangan takut, aku akan menolong engkau. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan nggak tinggalin saya, dan saya nggak dibiarkan sendiri. Itu yang memberi saya kekuatan double porsi. Dan keesokan harinya, saya masuk ruang operasi, saya cuma bilang sama Tuhan, saya serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah perbuat di hidup saya. Setelah itu saya sudah nggak sadar. Lewat beberapa jam, tiba-tiba saya mendengar suara ribut-ribut, dan saya buka mata, saya mau tahu saya bangun ini di mana. Ternyata masih di rumah sakit. Dan nggak lama setelah itu dokter hampiri saya, dokter bilang, kamu dapat miracle, Tuhan sayang kamu. Itu bukan tumor ganas, just myom. Itu jinak, dan kamu nggak perlu kemo. Masih setengah sadar, saya menangis, saya terharu. Begitu besar kasih Tuhan buat saya. Dan Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Tuhan kembalikan suami saya, Tuhan pulihkan suami saya, walaupun nggak instan, tapi saya bisa melihat progresnya. Bahkan Tuhan kasih bonus-bonus yang lain yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Mengampuni itu seperti benih yang kita tabur. Mengampuni juga salah satu bentuk ketaatan kita. Jadi saat saya ambil keputusan untuk, ya Tuhan, saya mau memaafkan secara total. Di situ saya merasakan damai yang luar biasa di hati. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang melawat saya. Di sini yang saya ingin share, kita pasti punya harapan kalau setelah berdoa Tuhan langsung membuat mujizat dan merubah keadaan dalam sekejap. Semua pasti maunya begitu, termasuk saya. Tapi seringkali Tuhan tidak melakukannya, meskipun Ia lebih dari mampu. Terkadang hal-hal yang membuat kita sakit diizinkan dulu terjadi, supaya kita bisa belajar tentang ketaatan, belajar percaya, dan belajar berserah. Menjadikan kita pribadi yang lebih baik, punya hubungan yang manis dengan Tuhan, dan mengalami Tuhan sendiri. Dan yang terpenting, Tuhan mengubahkan hati saya. Nggak tahu kenapa Tuhan itu suka sekali berurusan dengan hati. Dan pada saat hati kita sudah beres di mata Tuhan, Dia sendiri yang akan bawa kita masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian untuk menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan kembalikan suami saya yang lalu sempat tinggal beberapa bulan dengan perempuan itu. Suami saya kembali dan puji Tuhan, saya pekerjaan juga Tuhan kasih bonus lah. Tuhan kasih bonus pekerjaan, keuangan juga diberkati, makin hari arahnya semakin baik. Semoga apa yang sudah saya sharingkan bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau Tuhan sanggup menolong dan memulihkan hidup saya, Tuhan yang sama juga yang akan menolong setiap saudara yang mendengarkan saat ini. Oke, ya jangan live dulu. Ya ada beberapa pertanyaan. Wah ini luar biasa ya. Jadi ini benar-benar sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya ada pakunya karatan. Yes. Jadi kena tetanus, jatuh digigit anjing gila lagi ini ya. Kayaknya komplit banget. Haleluya. Yeah. Nah, horor tapi, ini kok, Franz. Ya, ada lagi? Enggak, horor itu. Kayak nonton film horor. Ya. Horor. Baik. Nah, saya ingin bertanya, gimana caranya Ibu NN ini bisa kuat bertahan itu gimana caranya itu supaya bisa bertahan dengan begitu banyak persoalan itu, caranya apa yang Ibu NN ambil? Bertahan. Waktu itu ya nggak bisa bertahan. Waktu itu pikirannya ya mau lari dari masalah, gampang. Cuman waktu itu Tuhan ingatkan saya gini, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya rencana. Dan
saya ambil itu, maksudnya saya ambil rencananya Tuhan. Saya mau, Tuhan tidak punya plan B, Tuhan hanya punya plan A. Dan bagaimanapun caranya Tuhan pasti genapi itu di hidup saya. Dan itu yang kasih saya kekuatan. Dan juga teman-teman terutama Bu Gem yang support saya, selalu support saya, bilang kamu harus kuat, kamu harus bertahan. Ya seperti itu tadi yang saya bilang, kalau Tuhan izinkan sesuatu yang sakit terjadi, sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan pasti punya rencana. Dan waktu itu saya ingat juga conference saat teduh malam itu, Tuhan kasih satu ayat di Amsal 21 kalau tidak salah, Amsal 21 ayat 2 kalau tidak salah, maksudnya sebab jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mungkin waktu itu hati saya mungkin masih ada sampah-sampah, ada hal-hal yang tidak berkenan, makanya diberesin sama Tuhan. Makanya mungkin saya harus melewati proses yang tidak mudah. Tapi kembali lagi saya percaya kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti campur tangan. Oke, Ko Frans. Oke. Ya, dari pelakor tadi, suami Anda punya 2 anak ya dari pelakor tadi ya? Yes. Nah, kalau dari Anda sendiri, Anda punya anak? Enggak. Oh, enggak. Oke, maaf ya, saya harus tanyakan ini. Maksudnya, saya minta maaf terlebih dahulu. Jadi dari Anda sendiri tidak ada anak, tapi dari pelakor itu ada 2 anak. Baik, untuk selanjutnya, apa perubahan suami hari-hari ini? Bagaimana perubahan suami hari-hari ini? Bagaikan langit dan bumi ya. Dulu galak, kasar, suka maki-maki. Sekarang kalau bagaikan langit dan bumi, Ko Frans tahu sendiri dong. Kebalikannya. Jadi baik. Ya, walaupun ngomong agak kasar, tapi sudah tidak sekasar dulu. Semuanya kan butuh proses ya untuk berubah. Tapi saya bisa melihat perubahannya itu luar biasa. Dan itu hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hatinya seperti itu. Oke, berarti memang terlihat ya perubahan dari suami juga. Dan setelah itu, selain perubahan suami tadi disinggung juga berkat keuangan, juga mengalami pemulihan, betul ya? Yes. Ko Frans, lalu saya tinggal di satu kota di luar Surabaya. Saya dari Surabaya, saya pindah ke satu kota itu tujuannya untuk bisnis, untuk usaha, merintis usaha. Tapi waktu suami kena pelakor, ya usaha pasti hancur. Dan suami tahu itu, maksudnya harganya mahal banget. Harga yang sangat mahal untuk dia bayar. Dan puji Tuhan, kembali ke Surabaya, Tuhan kasih pekerjaan yang semakin hari ya semakin baiklah. Oke, baik ya, puji Tuhan. Nah, ini saya mau melihat pertanyaan dari jemaat. Nah, ada pertanyaan gini. Oh, apakah suami dari Bu NN sudah tidak ada hubungan mungkin dengan pelakor, dan bagaimana tuh caranya meninggalkan pelakor itu dan kedua anaknya itu bagaimana tuh? Sepanjang saya tahu tidak ada. Itu kasih karunia Tuhan. Jadi dia sudah tidak ada hubungan dan 2 anaknya itu berarti ikut pelakor sana ya? Yes, iya. Secara akal manusia nggak mungkin ya. Maksudnya biar bagaimana suami punya 2 anak dengan perempuan itu, dan itu darah dagingnya. Untuk melepas itu rasanya tidak mungkin. Tapi kembali lagi, maksudnya kalau Tuhan pulihkan, tidak setengah-setengah loh. Tuhan pulihkan total. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Nah ini masih orang yang sama bertanya lagi, apakah suami masih
inget-inget sama anaknya juga ya, anaknya yang dari pelakor itu atau enggak. Suami nggak pernah ngomong ya, nggak pernah ngomong-ngomong lagi ya tentang begitu? Enggak. Dan saya juga enggak bertanya. Untuk apa saya bertanya sesuatu yang itu nantinya akan menyakitkan saya, jawabannya. Untuk apa? Untuk apa mencari tahu hal-hal yang itu justru menyakiti kita? Saya enggak lakukan itu. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Ada pertanyaan. Berapa lama suami akhirnya memutus hubungan dengan pelakor itu? Jadi maksudnya butuh waktu berapa lama ya? Begitu maksudnya ya. Suami bisa meninggalkan pelakor itu butuh waktu berapa lama ya? Kurang lebih 2 tahun ya. Untuk benar-benar, maksudnya tidak ada hubungan sama sekali, kurang lebih 2 tahun sudah. Dan kalau sama pelakornya memang berapa tahun ya mereka, kalau boleh tahu berapa tahun sebelumnya? Hampir 4 tahun. Oke, siap. Oke, thank you ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu NN. Luar biasa ini ya. Ibu yang sangat kuat, yang sangat memberkati setiap kita malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya. Thank you, Ko Frans. Ya, oke. Terima kasih, Bu NN. Baik, untuk selanjutnya kita langsung akan nyambung dengan khotbah dari Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati. Dan bukan kebetulan, ini rencana Tuhan. Judulnya juga tentang pengampunan. Silakan, Ibu Eli. Ya, shalom semuanya ya. Kita tahu tadi sudah ada kesaksian yang luar biasa ya. Yuk kita doa aja sebentar yuk. Tuhan, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan semua kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita percaya yang namanya pengampunan itu tidak mudah, saudara ya. Kita tahu bahwa kehidupan untuk menjalani satu pengampunan, mungkin dunia berkata kita itu bodoh, ya. Kita tahu bahwa ketika kita mengampuni, kita bukan bodoh, karena kita mau setia mengikut jalannya Tuhan. Dunia berkata kalau mengampuni bodoh, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Bahkan orang kalau mau mengampuni itu bukan tergantung lagi sama apa yang dinamakan perasaan lagi. Kita mengikut Tuhan, kita percaya bahwa pengampunan itu karena satu keputusan bahwa kita mau taat akan perintah Tuhan. Seperti cerita tadi Ibu NN, jadi rasanya sulit. Dia menikah selama hampir berapa tahun tidak dikaruniai anak. Sementara dari pelakor, dari perempuan itu sudah dapat anak. Dan saya sempat lihat anaknya, mukanya mirip suaminya. Bukan mirip lagi, sudah fotokopi, saudara. Dan anaknya diberi sepasang lagi, ya, satu cewek, satu cowok. Tapi kita percaya bahwa ada kehidupan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan, ya, ketika seseorang bisa mengampuni. Makanya saya bilang, yuk mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, ada perkara besar, ya. Kalau menurut akal mungkin sulit, tapi buat Tuhan, ketika dia melihat hati Ibu NN ini sudah beres, hatinya tulus menerima suaminya apa adanya, bahkan kesalahannya tidak main-main, saudara. Tapi di situ ketika dia mengampuni, bahkan dia bisa jaga anaknya. Ya, saya sempat waktu itu lihat anaknya dijaga, saya bilang kamu luar biasa. Ya, anaknya dijaga, dikasih baju, dimandiin, saya bilang itu luar biasa. Ya, itu kalau bukan karena Kristus, mungkin anaknya sudah dicubit, saudara. Ya, mungkin mandi sudah diguyur air. Tapi dia bisa dengan kasih baju, kasih makan, dan saya lihat itu luar biasa. Yuk kita buka hari ini tentang pengampunan, ya. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, ya, kasihilah musuhmu, ya. Lihat kata-kata ini, saudara. Malam ini ada satu rahasia, ya. Kalau saudara tahu kata-kata firman, dan ketika saya mengerti firman ini, saya tidak lagi mau namanya mengabaikan pengampunan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Itu berbicara orang yang jahat sama kita, hari ini yang membuat hidup kita susah, menfitnah kita, ya, mungkin menipu kita. Berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Lihat kata-kata ini, maka upahmu akan besar. Upahmu akan besar.
besar. Kalau saudara dan saya malam ini mau menikmati upah yang besar dari Tuhan, dan saudara lihat, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Luar biasanya saudara, sudah upah besar, kita masih punya kedudukan ya, menjadi anak-anak Allah yang saudara. Betapa luar biasanya ketika kita tahu kita bisa mampu untuk mengampuni, ada perkara besar, yaitu ketika Tuhan memberikan upah yang besar. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak mau berterima kasih dan terhadap orang jahat. 3 hal pengampunan seperti yang disayangkan. Yang pertama, kasihi musuh kita. Malam ini tidak peduli seberapa besar rasa sakitmu, ambil keputusan malam ini. Kalau engkau ingin menikmati upahnya Tuhan, dan engkau ingin mendapat kedudukan, yaitu menjadi anak Allah yang maha tinggi, pastikan. Yang pertama, kasihilah musuh-musuhmu. Jangan bertahan dengan sakit hati. Malam ini segera ambil keputusan supaya upah Tuhan itu tidak hilang atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, berbuatlah baik kepada musuhmu. Yang ketiga, tidak mengharapkan balasan. Artinya tidak mengharapkan balasan, biarpun hari ini sudah baik, ya masih dibalas baik, sudah baik, masih saja terimanya jahat. Saudara dan saya tidak perlu mengharapkan balasan. Seringkali orang berkata gini, aku bisa baik sama kamu, tapi kalau kamu jahat sama aku tidak bisa. Tapi malam ini kita tahu 3 hal. Kasihi musuh, berbuat baik, tidak mengharapkan balasan. Kita lihat yang pertama, kasihi musuh. Yuk, bagaimana sih kita, firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk mengasihi musuh. Ada seorang ibu yang beberapa saat lalu konseling sama saya. Ya, saudara tahu dia bilang gini, Bu Eli, saya hari ini sudah tidak bisa kuat dimurnikan seperti Bu Eli. Saya tidak sanggup lagi ngerasain sakit hatinya. Saya tanya kenapa? Hari itu ketika saya mulai taat, saya ikuti firman Tuhan. Saya mulai belajar mengampuni suami saya. Justru suami saya makin menjadi-jadi. Akibatnya dari situ dia berkata gini, hari ini saya sudah mulai tidak ibadah lagi, saya sudah mulai tidak berdoa, jam doanya mulai berkurang, hubungan sama Tuhan ya mulai biasa-biasa. Ternyata ada mujizat loh Bu Eli. Apa? Suami saya juga berubah, malah kok jadi lebih baik. Saudara lihat, iblis juga bisa memberi satu mujizat. Tapi pastikan malam itu saya berkata, Ibu, engkau harus terus berbuat baik, engkau harus terus melekat sama Tuhan, karena ketika engkau tidak melekat sama Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, hidupmu akan semakin terpuruk. Mungkin sesaat iblis bisa beli kenikmatan, tapi siapa yang akan tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Buka Matius 5 ayat 39. Bagaimana hari ini kita mau belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Itu loh, mengasihi musuh, jangan melawan. Ibu-ibu yang suka melawan suaminya dengan 1 kata, 100 kata, malam ini bertobatlah. Ya, kasihi musuh itu berarti saudara dan saya jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yang kedua justru disuruh memberi. Artinya gimana? Bu Eli ditampar pipi kiri aja sudah sakit, lah kok disuruh beri pipi kanan. Artinya pada waktu hari ini saudara disakiti, saudara tidak boleh melawan. Ya, saudara hari ini sudah sakit ditampar pipi kiri, saudara harus memberi pipi kanan, artinya saudara tetap harus melepaskan berkat. Tidak boleh melepaskan kutuk, oh awas stroke ya, supaya bangkrut
itu berarti saudara dan saya belum bisa mengasihi musuh. Pada waktu malam ini saudara merasakan sakit, walaupun terhadap pelakor. Mungkin saudara sakit hati dengan wanita, seperti Bu NN, tidak gampang saudara melepaskan pengampunan. Pelakornya galak, rumahnya diobrak-abrik saudara. Bayangkan, kayak preman. Saya cuma ngomong waktu itu, kamu bukan preman, jangan ikut-ikutan membalas. Kamu anak Allah, identitasmu harus jelas. Kalaupun hari ini dia menyakiti kamu, kamu tetap melepaskan doa, melepaskan berkat, jangan melepaskan caci maki. Itu artinya ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sudah sakit, Tuhan masih suruh apa? Berkati musuh-musuhmu. Doakan, jangan balas caci maki dengan caci maki. Sudah tidak usah membalas. Itu artinya kita bisa mengasihi musuh. Yang ketiga adalah serahkanlah ya kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berikan ya 3 hal itu. Bagaimana mengasihi musuh? 3 hal. Nanti saya akan share di grup ya. Serahkan jubahmu artinya hari ini kita belajar untuk rela. Sesaat, seperti saya sering ngomong, saya pada waktu itu saya bilang gini, ya Tuhan sesaat, lihat cintanya suami saya juga dibagi, memang gak enak, sakit, tapi saya belajar sesaat menyerahkan, bukan menyerahkan kepada pelakor, tapi saya menyerahkan semua rasa sakit saya kepada Tuhan. Saya tahu berbagi itu gak enak. Waktu saya belajar bisu tuli atas perbuatan suami saya, banyak orang bilang gini, Bu Eli, gimana? Orang berdosa nggak ditegur, orang berzina dibiar-biarin, apa nggak tambah enak kok Bu Eli? Tapi sekali lagi buat Tuhan sudah ingatkan saudara dan saya, kita menyerahkan rasa sakit kita sebagai persembahan. Percayalah hakim yang adil, Tuhan pasti akan bertindak membela. Waktu saudara berdoa, ada kuasa dari doa orang benar, itu yang akan mengubah suamimu menjadi baik, mengubah mertua, mengubah keadaan, mengubah ipar yang jahatnya. Minta ampun, percayalah hari ini kita mengasihi. Yang pertama, jangan melawan. Sudah kalau dihina, dicaci maki sama mertua, sama ipar, sama suami, sudah pengampuni masih dikatain bodoh, ya sudahlah, jangan melawan. Bisu tuli sudah, diam. Percayalah Tuhan berkata, berikan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Masuk kamar, doakan Tuhan, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni mertuaku, aku mengampuni iparku, berkati dia. Biar dia bertobat, kenal jalan keselamatanmu, tarik kakinya ke jalan kebenaranmu. Saya selalu berdoa seperti itu, ibu-ibu, ayo kita berdoanya. Kalau ada masalah dengan orang yang menyakiti itu gimana? Jalannya pasti jalannya menyimpang. Mata rohaninya pasti tertutup. Kalau saudara berdoa, saya tiap kali cuma berdoa simpel, Tuhan, tarik kaki suamiku ke jalan kebenaranmu. Mata rohaninya bukakan Tuhan, supaya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan hari itu saya berdoa, buat dia jijik, muak lihat perbuatan dosanya. Itu semua kata-kata firman, saudara. Daripada mulut ini mengeluarkan kata-kata kutuk yang tidak punya kuasa, lebih baik saudara berkata-kata firman. Karena firman itu Allah sendiri yang akan memerdekakan saudara dan saya. Bahkan firman itu akan memerdekakan suamimu dari semua keterikatan dosa-dosa yang membelenggu. Simple saudara, kalau saya ada sesuatu yang menyakiti hati saya langsung berdoa. Saya bilang gini, Tuhan tarik suami saya ke jalan kebenaran-Mu, tarik. Mertua tarik, ipar tarik, anak-anakku tarik Tuhan. Hari ini tahu jalannya menyimpang. Orang kalau bisa berbuat dosa itu pasti jalannya menyimpang dari kebenaran. Dan lewat doa saudara, mata rohaninya terbuka saudara. Ketika mata rohaninya terbuka, dia akan sadar bahwa ini tidak benar. Dia akan sadar bahwa perbuatanku ini tidak benar, makanya aku harus bertobat.
Amin, saudara. Ya, yuk yang kedua kita lihat bagaimana berbuat baik. Ya, kalau saudara lihat di Galatia 6 ayat 9, orang yang berbuat baik, ya janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena ya apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya jangan jemu berbuat baik, itu jangan sampai saudara berhenti. Gara-gara keadaan tambah buruk seperti Bu NN, kalau lihat keadaan bisa enggak dia mau memampuni suaminya? Enggak bisa, saudara. Sudah ditinggal, enggak dikasih uang, ya, enggak ada kabar. Walaupun dia sakit, hari itu kena tumor suaminya, enggak peduli, saudara. Sakit hati, saudara. Tapi Tuhan tetap mengingatkan, berbuatlah baik kepada musuh. Berbuat baik, jangan jemu-jemu. Engkau akan menuai jika tidak menjadi lemah. Kalau kita punya semangat terus berbuat baik, suatu kali apa yang kita tabur pasti kita tuai, saudara. Justru kenapa banyak orang nggak menikmati apa yang ditabur? Karena 2/3 perjalanan, lihat keadaan tambah buruk, imannya sudah jadi lemah. Sudah lari dari kenyataan aja. Sudah menyerah, biar sudah cerai ya sudah. Loh, akibatnya saudara selama perjalanan hidup sudah 2/3 dijalani, enggak menuai saudara. Saudara cuma menabur bercucuran air mata, tapi 2/3-nya saudara lemah, sehingga saudara enggak nuai. Yuk kita buka ayatnya di Kolose 3 ayat 12-13 ya. Hari ini apa yang saudara perlu lakukan untuk berbuat baik? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ingat ya, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah itu tadi. Yang pertama, belas kasihan dan kemurahan. Ya, yang kedua, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Yang ketiga, kesabaran. Omong kosong kalau saudara mau berbuat baik, tidak ada buah roh, tidak bisa, saudara. Hari itu ketika saya mulai belajar mengasihi suami saya, jujur ketika proses itu terjadi, buah roh saya mulai tumbuh. Saya tidak lihat kebencian lagi. Lihat suami saya timbul belas kasihan. Saya bilang, Tuhan kasihan, ternyata dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Mangkel, saya itu benci, saya itu sakit hati, saudara. Doanya kepingin doakan yang jelek-jelek. Tapi ketika saya punya kenal belas kasihan dan kemurahan, saya mulai berdoa, Tuhan, selamatkan suamiku, aku ngampuni Tuhan, pakai dia jadi hamba-Mu. Makanya kalau dia pergi, dia bohongi saya tidak pernah berpikir dia berzina. Selalu dalam pikiran saya, dia sekolah Alkitab, dia lagi sekolah kehidupan bersama Tuhan. Saya tidak pernah berdoa yang buruk, karena saya tahu di dalam hidup saya, ketika saya mulai menabur hal yang baik gak mudah, saudara. Tapi dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, itu tanpa saya sadari, buah-buah roh saya bisa maksimal. Saya lihat suami saya kasihan, saya lihat suami saya penuh belas kasihan, saya bisa rendah hati, lemah lembut hari ini, saya bisa sabar, saudara. Dimaki-maki dulu bisa balas maki-maki. Hari itu ketika saya tidak salah, saya dimaki-maki, saya belajar diam. Kenapa? Karena saya mulai melatih buah-buah roh saya. Melatih karakter Kristus dalam hidup saya, melatih penguasaan diri, karena saya sadar bahwa saya ini orang-orang pilihan Allah. Saya bukan orang dunia, saya bukan lagi namanya keturunan iblis, tapi saya punya benih ilahi, saya harus punya karakter Kristus. Saya sabar, saudara. Amin, saudara. Ya, yuk yang ketiga. Yang 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Ya, hari ini, malam ini, yang namanya pengampunan tidak bisa diganggu-gugat. Saudara dan saya malam ini putuskan, walaupun berapa kali sudah ngampuni, masih disakiti. Makin luar biasa, Bu Eli. Kalau menyakiti dulu masih ada
perasaan ini sudah tidak punya hati nurani, percayalah Tuhan tetap ada buat saudara dan saya. Amin. Saya ulang lagi ya, yang namanya pengampunan, saudara dan saya hari ini tidak bisa lagi ditawar-tawar. Malam ini segera putuskan untuk melepaskan pengampunan supaya mulai malam ini saudara dan saya tidak kehilangan upah yang besar. Ya, tidak lagi kehilangan kedudukan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Karena saudara dan saya hari ini terpanggil sebagai umat pilihan Allah. Hari ini yuk kita mulai belajar. Sudahlah, berbuat baik masih dijahati, ya enggak apa-apa. Itu namanya keuntungan saudara. Kenapa Tuhan izinkan saudara sampai hari ini disakiti? Karena Tuhan lihat buah-buah rohmu belum maksimal. Buah-buah rohmu itu 9 buah rohmu belum maksimal. Kedaginganmu masih tebal. Sering kali saya ngomong sama orang yang konseling, kalau daging tebal nanti di rapture nggak bisa naik, berat. Saudara harus hidup dalam roh. Kalau dagingnya yang tebal nanti bisa nggak di rapture? Nggak bisa, saudara. Hari ini pastikan buah-buah rohmu, sabar aja. Suami tambah galak itu berarti Tuhan lagi memaksimalkan karakter Kristus. Rendah hati, lemah lembut, kemurahan, belas kasihan, sabar. Amin, saudara. Amin. Ya, yuk yang ketiga, bagaimana tidak mengharapkan balasan. Buka Roma 12 ayat 19 sampai 21. Roma 19 ya. Roma 12 ayat 19-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, ya. Jangan saudara bilang gini, Bu Eli, saya itu kepingin balas, sakit hati, saya pengen buktikan bahwa saya juga laku, ya. Saya juga bisa. Saudara dan saya terpanggil bukan untuk membalas, ya. Firman Tuhan berkata, jangan pernah menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya membalas, berarti saudara dan saya sedang mengambil haknya Tuhan. Hati-hati saudara ya, kita tidak berhak melakukan pembalasan. Ketika saya tahu ketetapan Tuhan, tidak gampang saudara. Lihat ayat berikutnya, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Justru hari ini musuhmu, kalau lapar Tuhan malah diberi. Beri, jangan balas, malah kita diajari suruh memberi, saudara. Jika ia haus, berilah dia minum. Lihat, ikut Tuhan tidak gampang. Ya, kalau dunia yang jahat, kalau kamu jahat, aku balas jahat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi buat anak Tuhan, ketika saudara tahu panggilan hidup saudara sebagai umat pilihan Allah, justru pada saat disakiti, justru harus memberi. Sulit tak saudara? Sulit. Tapi saudara perlu tahu, malam ini firman berkata, jangan ngomong sulit. Kalau lihat upahnya besar, saudara akan terus berjuang. Bahkan Tuhan berkata malam ini, semua itu akan mendatangkan keuntungan buat hidupmu. Kalau engkau bisa mengampuni, saudara sendiri terbentuk karakter Kristus. Buat kebaikan saudara, upah sudah disediakan di depan, karakter Kristus terjadi, penguasaan diri, buah-buah roh, itu akan terbentuk. Amin, saudara. Bahkan yang lebih berat lagi, ayat itu berkata seperti ini, saudara. Baca ayat berikutnya di 21, ya. Dengan demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Itu yang pertama. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Sulit enggak saudara? Sudah enggak boleh kalah dengan kejahatan. Masih disuruh berbuat baik. Bagi ibu-ibu mungkin rasanya sulit. Ya, mungkin ibu-ibu berpikir gini, Bu Eli, sering ibu-ibu bilang gini, saya kalau lihat suami saya sudah muak. Kalau pulang kerja boleh enggak saya sembunyi supaya saya enggak lihat mukanya. Saya cuma sediain makan di meja, setelah itu saya masuk kamar sama anak-anak, saya biar enggak lihat mukanya. Boleh enggak saudara? Firman ini berkata,
Jangan kalah dengan kejahatan. Mungkin saudara berkata, saya nggak kalah kok, saya nggak marah, saya sediakan makan. Tapi untuk lihat mukanya nggak bisa. Itu berarti saudara, hari itu cuman jangan kalah dengan kejahatan, tapi saudara belum praktek yang berikutnya, yaitu kalahkanlah dengan kebaikanmu, dengan kasihmu. Justru kalau dia mulai marah-marah, praktek saya ketika Tuhan ajari ketetapan ini, saya mulai tersenyum. Saya cuma bilang gini, Tuhan, ini waktunya praktek loh Tuhan, ya. Kalau dia marah-marah, berarti saya harus tersenyum. Karena Tuhan ajari saya untuk mengalahkan kejahatannya dengan kebaikan. Ditanya, enggak dijawab, ya sudahlah, enggak sakit hati. Yang penting saya tahu, saya menikmati upahnya Tuhan yang besar. Yang penting saya tahu bahwa saya mendapat kedudukan bagi anak Allah yang maha tinggi. Itu yang membuat saya hari ini menikmati upahnya Tuhan. Karena apa? Karena apa yang saya tabur selama bertahun-tahun ketika saya mengerti firman ini, saya tidak mau dibodoh-bodohi iblis. Sakit hati aja, jangan mau kalau dia marah, kamu lo sudah disakiti, bales marah. Saya tidak mau melakukan itu. Karena saya tahu iblis lagi mencuri upah saya sebagai orang benar. Panggilan saya untuk diberkati malam itu, misalnya saya lagi disakitin hati, saya tahu Tuhan dulu. Aku coba kamu, aku pakai iparmu, aku pakai teman dekatmu, ya tiba-tiba orang yang tadinya baik ngata-ngatain kita, atau mertua tiba-tiba maki-maki kita, ipar fitnah kita. Apa respon saudara? Apakah saudara tetap bisa berbuat baik? Apakah saudara tetap bisa mengasihi? Seperti yang 3 hal tadi, tetap mengasihi, berbuat baik, ya, tidak mengharapkan balasan. Mungkin mertua saudara sudah dikasih kue, ini loh mama makan, enggak usah, enggak perlu, mama enggak mau makananmu. Ya sudah, enggak usah sakit hati, enggak usah melawan. Ada banyak orang gagal, pada waktu dikasih roti, dibalas, enggak usah, enggak butuh. Oh ya sudah, enggak usah, ya sudah, mama enggak mau makan, ya tak bawa pulang. Nah, itu sudah malam ini kita mengerti kebenaran ini. Yuk, jangan melawan sudah, ya. Beri, sudah beri. Kalau memang dia masih galak sama kita, beri sudah. Ya Tuhan, aku memberkati suamiku, memberkati mertuaku, iparku tadi sudah tak kasih kue, tapi masih dibales sakit hati gini. Tuhan, saya tetap memberkati. Jangan doanya gini, oh biar nanti diare, besok biar diare, biar nanti besok maki-maki mulutnya jadi sumbing, ya, biar nanti mulutnya jadi jampian, sariawan, seluruh mulut. Jangan seperti itu, nanti kehilangan upah. Amin, saudara. Mau praktek, tidak mengharapkan balasannya, tapi saudara dan saya punya pembalas, yaitu Tuhan yang akan memberikan upahnya yang besar. Amin. Hari ini yuk kita berlomba-lomba kalahkan kejahatan. Kejahatan siapapun, mau suami, mau mertua, mau ipar, mau teman baik, ya. Kalahkan dengan kebaikan. Itu 3 hal, ya. Taruh bara api di atas kepalanya, jangan kalah dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau suamimu sudah dibaikin, masih galaknya luar biasa, saudara dan saya punya kekuatan untuk mengampuni dan mengasihi lebih lagi. Itu tadi praktek, tidak apa-apa saudara. Saya bersyukur melalui praktek berbuat baik, tanpa saya sadari, saya punya kelemah lembutan, punya kesabaran itu terbentuk. Tanya mama saya dulu, saya ini orang nggak kenaan. Saya ini emosinya tinggi, saya ini pemarah nomor 1, ya. Tanya pembantu saya pernah keluar 7, saudara. Saking marahnya saya ini. Tapi melalui saya tidak sadar, Tuhan bilang ini, tabur, baik-baik. Tidak sengaja, saudara. Tanpa saya rasakan, sampai bertahun-tahun, ternyata ada kebaikan. Hari ini saya bisa penguasaan diri dengan baik, saudara. Saya bisa sabar. Orang bilang gini, Bu Eli ini sudah tidak ada yang ngalahkan tingkat dewa. Siapa yang bilang? Saya sama-sama makan nasi. Cuma saya tiap hari melatih, saudara. Amin. Saudara mau bangkit untuk melatih, ya, 3 hal tadi. Kalau saudara hari ini pengampunan apa, saudara? Tetap berbuat
baik ya. Yang pertama adalah mengasihi musuh, berbuat baik, tidak mengharapkan balasan. Mengasihi musuh itu bagaimana? 3 hal. Jangan melawan, berilah, relakan. Ya, kalau hari ini mungkin ada yang rugi, ada yang hilang dalam hidupmu, cinta pasangan hidupmu sesaat Tuhan bilang. Nanti upahnya itu besar. Kalau upah besar, wow, saudara akan menikmati anggur yang manis. Itu tadi seperti Bu NN. Hari ini suaminya bumi dan langit. Siapa yang mau menikmati bumi dan langit pasangan hidupnya? Saudara tidak bisa merubah, tapi Tuhan sanggup. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, berubah pasangan hidupmu separah apapun di tangan Tuhan. Ketika kau berdoa dan kau bilang ini, Tuhan tak serahkan sudah. Suamiku, mertuaku, iparku, serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarnya pasti berkualitas, saudara. Amin. Kualitasnya pasti yang terbaik itu tadi bumi dan langit. Amin. Saudara mau ya penguasaan diri, lemah lembut, rendah hati, sabar. Hari ini taruh bara api di atas kepalanya. Jangan membalas kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yuk, sudah selesai. Ada pertanyaan ya? Saudara, malam ini saya mau menantang saudara malam ini yang mau didoakan ya. Yang mau didoakan melepaskan pengampunan. Yuk, kita masih ada waktu. Memang tadi saya ngomong sama Fran, jangan ditunda-tunda lagi yang namanya pengampunan. Saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara, hati saudara dipenuhi oleh kasih Bapa. Supaya hari ini upahmu itu akan saudara nikmati. Lihat ada kata kunci yang saudara tidak pernah nyadar saat saudara mengampuni. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yuk kita berdoa malam ini, Fran. Musik, Fran. Saya serahkan ya. Malam ini yang mau didoakan, saudara, buka hati saudara benar-benar. Tuhan mau berperkara buat saudara. Kalau saudara mau menikmati pemulihannya Tuhan seperti Bu NN, dia dipulihkan dalam sekejap, tumornya tidak ada, sembuh, dan berapa saat suaminya kembali sampai hari ini. Secara akal sulit, bahkan keuangannya diberkati bertahap, saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa malam ini kami tidak mau lagi hidup di dalam sakit hati. Kami tidak mau lagi hidup di dalam kekecewaan, melihat pasangan atau melihat mertua atau melihat orang-orang sekitar kami yang menyakiti kami, Bapa. Ketika firman ini dibagikan, kami tahu Tuhan bahwa betapa luar biasanya pengampunan yang kami berikan buat setiap orang yang menyakiti hati kami, Bapa. Biar malam ini setiap anak-anak-Mu yang datang dengan sakit hati, malam ini mereka membuka hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Rebecca, buat Yuni. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan buat orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan yang malam ini bergabung di dalam Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar atas kehidupan mereka. Biar malam ini mereka membuang sampah-sampah kepahitan, sampah-sampah kebencian yang selama ini ketika iblis mengingatkan perbuatan pasangan hidup kami, mengingatkan perbuatan mertua kami, ipar orang-orang teman terdekat kami yang menyakiti kami, itu membuat kami sulit untuk melepaskan pengampunan. Tapi malam ini firman itu berkata malam ini bahwa kami harus mengasihi musuh kami. Kami harus tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan kami tidak lagi mengharapkan balasannya. Walaupun kami sudah baik, tapi kami masih dihina sekalipun. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan upah yang besar. Bahkan kami bersyukur bahwa di pemandangan Tuhan, kami bukan orang yang hina, tapi kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapak buat pengampunan ini Tuhan. Kami tahu kami sudah diampuni. Dan ketika malam ini Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan pengampunan buat saudara yang sakit hati. Saudara sebut nama orang yang saat ini mau saudara ampuni, sebut namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, saya mau mengampuni,
sebutkan nama suami, nama mertua, nama Idi sakit hati. Tapi yang ada adalah kami semua tidak akan pernah lagi hidup dalam kebencian. Kami tidak lagi mau melawan. Kami mau memberi, kami mau rela. Bahkan kami tidak lagi mau kalah dengan kejahatan orang-orang yang menyakiti kami. Tapi kami mau mengalahkan kejahatan mereka dengan kasih dan kebaikan kami. Buat setiap anak-anak-Mu yang malam ini mengangkat tangannya Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera, sukacita-Mu mengalir dalam hati kami. Hari ini, malam ini, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai pemenang sejati di akhir zaman. Iblis tidak bisa mengikat kami dengan roh kepahitan dan roh sakit hati. Tapi kami orang yang merdeka, Bapak. Terima kasih, Bapak, buat malam ini. Berkati Bu NN, berkati keluarga, berkati malam ini anak-anak-Mu yang sudah ikut bergabung dalam Zoom, yang sakit hati sudah dipulihkan malam ini. Kami mengalami kelegaan, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, ada upah yang besar, ada di atas kepala orang benar. Terima kasih, Bapak. Berkati Tuhan yang mengalami masalah rumah tangga, pemulihan terjadi, dan virus corona segera berlalu. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang melihat bagaimana hidup kami, Tuhan, akan berdampak. Kami mempunyai karakter Kristus, kami mempunyai buah-buah roh yang semakin hari, Tuhan, semakin berbuah lebat. Berkati Frans, berkati Wulan, Aileen, Debbie, Mami, Elina, dan semua yang mendukung acara Zoom BD Victory. Terpuji nama-Mu, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun menyertai saudara, dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata, amin.